Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian keempat. Bruk. Yati ambruk tak sadarkan diri. Mbak. Satu tepukan membangunkan Yati dari pingsan. Dibukanya mata perlahan. Masih terasa sedikit pening. Mungkin akibat tadi terbentur lantai saat pingsan. Diurutnya kening untuk sedikit mengurangi rasa sakit. Aduh. Satu sosok tampak di sana. Sosok wanita berbadan agak gemuk. Tersenyum lembut keibuan dan berkata, "Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Duk." Diangsurkannya segelas air minum yang langsung habis diteguknya. Terasa sejuk dan menyegarkan. Memang, sedari tadi tubuhnya hanya terisi segelas minuman saja yang diberikan Mominah. Yati mengusap mukanya. Masih terasa basah. Begitu juga rambutnya yang panjang terurai. Basah kuyup. Sementara badannya hanya tertutup selembar kain handuk saja. Mominah tampak mengerti apa yang dipikirkan oleh Yati. Sembari mengusap rambutnya, dikatakannya, "Tadi Mbak Yati pingsan di kamar mandi. Untung saja dokter cepat menemukan. Kalau tidak, jadi tadi dokter yang menemukan saya, Mbok." Yati merasa tak enak hati. Karena tadi dia memang sedang mandi. Dan tentu saja keadaannya. "Nggak apa-apa, Mbak. Dokter pasti sudah biasa melihat tubuh wanita." Dan nyatanya, Mbak Yati sama sekali nggak disentuhkan. Soalnya tadi Mbok yang ngangkat Mbak Yati dari kamar mandi. Dokter itu orangnya baik sekali, Mbak. Nggak pernah macem-macem. Bahkan dibanding pria manapun, dokter ini benar-benar bagai malaikat. Sungguh beruntung yang bisa mendapatkannya. Bagaimanapun juga Yati merasa risih. Karena sebagai seorang wanita dewasa, tak pernah sekalipun tubuhnya terlihat pria lain yang bukan suaminya. Yati menekur dalam-dalam. "Mbok, apa Mbak?" Yati diam. Sungkan rasanya menceritakan hal itu. Takut dianggap mengada-ada. Apalagi mereka baru saja berkenalan. "Ada apa?" ulang Mominah. "Ah, nggak jadi Mbok." Yati perlahan bangun. Dan mengelap badannya yang masih tampak basah oleh air kamar mandi. Begitu juga rambutnya. Sisa-sisa sampo masih menempel di sana. "Ya sudah. Mbak Yati teruskan mandi dulu lagi saja. Biar Mbok tunggu di sini," ujar Mbok Minah penuh kasih. Sekonyong-konyong Yati memegang tangan Mbok Minah dan berkata, "Makasih ya Mbok. Mbok orang yang sangat baik. Aku merasa beruntung menemukan orang-orang sebaik Mbok Minah dan Dokter Andri." Mbok Minah hanya tersenyum dan mengangguk. Dan Yati pun melanjutkan mandinya yang tertunda. Tak lama kemudian, tampak Yati sudah selesai mandi dan mengenakan piyama yang diambilnya dari lemari. Terlihat cantik dan mempesona. Selain karena memang Yati merupakan sosok yang lumayan cantik, ditambah lagi dengan setelan piyamanya yang pas. Piyama cantik berwarna biru muda berbahan satin yang halus dan lembut. Hiasan bunga-bunga kecil dari pita tampak mempercantik penampilannya. Mominah tersenyum melihatnya, tapi di balik senyumnya, terlihat satu bulir air bening membasahi mata tuanya. "Ada apa Mbok?" tanya Yati seraya menyisir rambutnya yang masih setengah basah. "Nggak apa-apa," ujar Mbok Minah sambil terus tersenyum. "Tapi kok sepertinya Mbok menangis?" tanya Yati menyelidik. Tampak Mbok Minah terdiam beberapa saat. "Mbok teringat anak Mbok. Anak Mbok sekarang di mana?" Mata Mbok Minah semakin terlihat basah. Air mata tak dapat lagi dibendung. Mengalir membasahi pipinya. "Anak Mbok Sudah apa Mbok?" "Sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Karena kecelakaan," ucap Mbok Minah sambil mengusap matanya dengan punggung tangan. Juga lengan bajunya. "Innalillahi, turut berduka cita ya Mbok," ujar Yati seraya memeluk lembut tubuh wanita setengah tua itu. "Saya yakin itu semua sudah ketentuannya Mbok. Jangan disesali. Dia adalah putri semata wayang kumbak," ujar Mbok Minah dengan masih terisak. "Sabar ya Mbok. Saya menyesal sudah membuat Mbok sedih. Maaf ya Mbok." "Nggak apa-apa.
Memang sudah takdir Mbok begini. Setelah 1 tahun kepergian suami Mbok, disusul putri Mbok. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu yang terbaik bagi kami. Iya Mbok, perpisahan memang akan selalu ada. Bagaimanapun caranya, dan memang jika berjodoh, toh nanti-nanti pasti bisa bertemu lagi. Entah di dunia atau di akhirat ya Mbok. Balas Yati seraya memeluk tubuh tua itu. Lalu Mbok Minah bercerita, bahwa pada hari itu, belum genap sebulan setelah putrinya itu mendapatkan hadiah sepeda motor dari sebuah undian di toko baju terbesar di kota itu. Mendadak sebuah kecelakaan merenggut nyawa putri satu-satunya. Dan dari desas-desus yang beredar, dicurigai putrinya itu menjadi tumbal oleh toko tersebut. Nyatanya, tak lama setelah kejadian itu, toko tersebut langsung berkembang pesat, bahkan membuka beberapa cabang baru di kota-kota sekitarnya. Begitulah ceritanya, tutup Mbok Minah seraya menyusut air matanya yang terjatuh. Yati manggut-manggut mendengar cerita Mbok Minah. Lalu, ini kamar siapa Mbok? Oh, ini bekas kamar Laras. Adik dari Dokter Andri. Lalu, kemana beliau sekarang? Entahlah, Mbok sendiri belum pernah melihatnya. Ujar Mbok Minah seraya menggelengkan kepala. Gumam Yati seraya mengedarkan pandang. Tapi katanya, apa Mbok? Ah, enggak usah didengerin. Hanya kabar burung yang belum tentu kebenarannya. Ujar Mbok Minah seraya mengibaskan tangan. Lalu, apa pernah Mbok melihat kejadian-kejadian aneh di sini? Maksud Mbak? Jadi gini Mbok, tadi pas saya mandi, tiba-tiba muncul satu bayangan sosok wanita berdaster putih. Tak tampak mukanya, namun sepertinya dia memandang tak suka padaku Mbok. Setelah terdiam beberapa saat, tiba-tiba terlihat Mbok Minah gelisah. Sepertinya ada hal yang mengganggunya. Apa Mbok mengetahui sesuatu? Tanya Yati penasaran. Astaga, jangan-jangan memang dia sudah muncul. Gumam Mbok Minah lirih. Dia siapa Mbok? Tanya Yati penasaran. Ah, enggak Mbak. Mungkin itu hanya halusinasi dari Mbak saja. Mbak terlalu capek, istirahat dulu saja. Nanti juga baikan kok. Tapi Mbok, sepertinya dia benar-benar nyata kok. Ujar Yati membela diri. Namun kembali Mbok Minah diam tanpa jawaban. Hanya saja raut mukanya tampak tak tenang. Gelisah, keringat bercucuran. Sementara tangannya sibuk memilin-milin ujung kain jariknya. Yati sendiri memilih untuk diam. Ia tak mau jika nantinya akan dianggap membebani mereka. Bagaimanapun ia hanya seorang tamu saja di sini. Sudah beruntung mereka mau menampungnya. Jika masih mengorek terlalu banyak hal, takut dianggap tak tahu diri. Kenapa Mbok? Tanya Yati yang melihat keanehan pada Mbok Minah. Enggak apa-apa. Saya pamit dulu ya. Tadi lupa Mbok sedang manasin sayur. Ujar Mbok Minah seraya terburu-buru pergi. Ada apa dengan Mbok Minah ini? Apa memang ada yang disembunyikan darinya? Aneh. Hari ini, tepat seminggu sudah Yati tinggal di rumah Dokter Andri. Rumah yang biasanya selalu sepi, kini tak lagi sunyi berkat kehadirannya. Selalu saja ada keceriaan sejak Yati tinggal di sana. Rumah terasa lebih hidup, lebih berwarna. Memang, Yati adalah sosok yang supel dan mudah bergaul. Saat bersama Mbok Minah, Yati tahu betul bagaimana bersikap dan berbicara dengannya. Namun, saat Dokter Andri di rumah, maka tak jarang Yati berusaha menjadi teman yang baik. Tak jarang, mereka berdiskusi tentang apa saja, baik politik, ekonomi, bisnis, dan kadang-kadang juga soal hukum. Tentu saja sesuai dengan kadarnya sebagai orang awam. Tapi ternyata hal itu cukup untuk menghibur Dokter Andri di sela-sela istirahatnya. Seringkali terlihat dokter muda itu tertawa-tawa mendengar berbagai celotehannya. Dan hari ini, Yati secara spesial membuat sebuah kejutan manis untuknya. Sore itu, seperti biasa Dokter Andri pulang dari kantor. Dan sebagai ganti Mbok Minah yang maju dan membuka pintu, kini tugas itu digantikan oleh Yati. Selamat sore Dok, ucap Yati ramah seraya mengambil tas kerjanya dan membawanya masuk. Iya Mbak Yati, makasih ya, ucapnya lembut, seraya berjalan masuk. Namun, saat dia berjalan masuk ke dalam rumahnya,
Tiba-tiba nampak satu pemandangan tak seperti biasanya. Tampak rumah itu dihias dengan cantik. Tak banyak sih. Hanya ada beberapa bunga tampak menyambut kehadiran dokter itu. Lengkap dengan meja kecil dan kue bertuliskan AAA Happy Birthday Dokter Andreas Sutawijaya AA. Selamat ulang tahun, ucap Yati dan Mbok Minah bersamaan. Ah, dokter muda itu terkejut dan tertawa-tawa. Tampak kikuk dengan sambutan itu. Karena terasa sudah lama sekali tak ada yang mengucapkannya. Apalagi merayakan. Itu hanya mimpi masa lalu. Siapa yang bikin ini, Mbok? Tanya dokter Andri seraya bertanya heran. Entah sudah berapa tahun bahkan ia melupakan hari istimewanya itu. Terakhir kali diingatnya adalah saat ia masih bersama Ratih, gadis asal Magelang yang sedianya hendak menjadi istrinya. Namun urung karena adanya suatu gangguan yang menyebabkan Ratihnya menjadi hilang kesadaran dan pandangannya beralih pada Yati. Mbak Yati, kau tahu hari ulang tahunku? Tanya dokter Andri keheranan. Oh iya dong dok, saya tahu itu. Tahu dari mana? Sepertinya. Itu rahasia deh dok. Ya kan Mbok, ujarnya seraya mengerlingkan mata kanan pada Mbok Minah, yang hanya tersenyum-senyum saja menanggapinya. Sudahlah, ayo ditiup lilinnya, nanti keburu meleleh ke kue. Ucap Yati seraya menunjuk kue ultah di meja. Dan malam itu menjadi satu malam yang cukup istimewa baginya. Srek, srek, srek. Terdengar langkah kaki berjalan terseret. Waktu sudah menjelang dini hari. Tampak dokter berjalan melintasi ruang tengah dengan mengenakan piyama biru muda. Ditengoknya jam dinding. Sudah jam 1. Kenapa ya kok malam-malam begini susah sekali dipejamkan mata? Gumamnya lirih. Mana udaranya panas lagi. Didekatinya kulkas. Berharap menemukan sesuatu untuk yang menyejukkan. Namun, saat tangannya hendak meraih gagang kulkas, dirasakannya sebuah bayangan berkelebat. Hei, siapa itu? Ujarnya seraya melirik dengan ekor mata. Tak ada sahutan, hanya saja terasa ada sedikit angin berhembus lembut di tengkuknya. Hah, Brur, kok mendadak dingin sih? Gumam dokter Andri pelan, terasa bulu kuduknya mulai meremang. Diteruskannya membuka pintu kulkas. Aha, bersambung.